Konten-konten radikal di media sosial meningkat selama pandemi COVID-19. BNPH menemukan hampir 400 grup kanal radikal di media sosial yang berpotensi mempengaruhi pola pikir generasi muda. Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) menemukan 399 konten radikal di media sosial. Menariknya, konten radikal yang ditemukan BNPT meningkat selama masa pandemi COVID-19. Temuan BNPT ini diungkap dalam rapat dengar pendapat BNPT bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 15 September 2021. Kepala BNPT Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan dari sekian banyak platform media sosial, ada 4 yang menjadi perhatian serius, yaitu Telegram, WhatsApp, Facebook, dan Tantan. Kemudian menangkal konten radikal terorisme. Dalam pelaksanaan penangkalan ini, kita terutama fokus di 4 platform media sosial. Pertama Telegram, WhatsApp, Facebook, dan Tamtam. Per Agustus 2021 terdapat 399 grup maupun kanal media sosial yang dipantau dan Telegram menempati jumlah tertinggi dengan mencapai 135 grup kanal, dan proses take down atau katakanlah langkah-langkah hukum kami kerjasamakan dengan aparat penegak hukum terkait. Kalau berkaitan dengan platform, kami bekerja sama dengan Ditjen Aptika Kemenkominfo. Dari keempat platform ini, BNPT menemukan Telegram menjadi media sosial yang paling banyak terdapat grup kanal radikal sebanyak 135 grup, disusul WhatsApp, Facebook, dan Tantan. BNPT mengaku telah melakukan perlawanan terhadap terorisme, diantaranya bekerja sama dengan warganet di beberapa daerah membentuk forum komunikasi pencegahan terorisme. Selain itu membentuk duta damai dan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh muda teladan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hampir 400 grup kanal radikal ditemukan Badan Nasional bertebaran di media sosial. Seberapa bahaya pengaruh grup radikal tersebut? Kami akan bahas bersama anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Jamil, dan pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta. Selamat sore, Pak Nasir dan Pak Stanislaus. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Nasir, mungkin audionya boleh dibuka terlebih dahulu, Pak Nasir? Ya, Pak Nasir, Oke, menurut selamat Anda, sore, mohon maaf. Baik, Pak Nasir, menurut Anda seberapa bahayanya konten radikal teroris ini beredar di sosial media? Ya, sebenarnya langkah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu kan upaya preventif dan preventif, ya. Karena apapun ceritanya dalam situasi dan kondisi pandemi seperti ini, mudah sekali kemudian orang yang tidak punya pengetahuan, yang minim literasi, termakan dengan isu-isu yang berpotensi ya, ke arah sikap-sikap yang ekstrim. Ya. Nah, karena itu langkah BNPT kami menilai sebagai sebuah upaya untuk melindungi warga negara Indonesia dari pengaruh-pengaruh ya yang mengajak mereka untuk berpikir radikal yang menjurus ke arah ekstrim, dan tentu saja kemudian nanti muaranya itu kepada aksi-aksi kekerasan. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh BNPT ini juga memang sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana terorisme, di mana BNPT sebagai koordinator itu punya tanggung jawab besar ya sebelum kemudian kementerian dan lembaga. Baik, Pak Nasir, sejauh ini bahkan sampai sosial media yang bersifat personal, person to person seperti WhatsApp dan juga Telegram ini juga akan dipantau di grup-grupnya. Tidakkah nanti dikhawatirkan malah mengganggu privasi? Iya, di satu sisi memang kita sudah ingatkan agar langkah-langkah ini tidak mengganggu dan kemudian mengusik ketentraman dan kenyamanan warga negara. Apalagi kita juga sedang menyusun rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, ya. Dan ini penting agar kemudian hak-hak negara, maksudnya hak-hak warga negara yang diatur dalam konstitusi itu dapat dijamin oleh negara.
dalam hal ini institusi atau lembaga negara yang punya ruang lingkup dan tanggung jawab terkait dengan apa yang kita bicarakan, terutama kasus-kasus radikalisme dan terorisme. Jadi saya sependapat dan kami sudah ingatkan ya soal intervensi dalam tanda kutip negara dalam mengawasi ya konten-konten di media sosial, terutama ya platform dan juga apa yang dimiliki oleh warga tersebut. Intinya begitu, jangan sampai kemudian mengusik dan mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga negara. Baik, saya ke Pak Stanis. Pak Stanis, saat ini disebutkan bahwa memang interaksi atau obrolan grup dengan konten radikalisme, terorisme ini semakin meningkat di masa pandemi. Apa penyebabnya? Ya, memang kalau penyebaran konten radikal melalui media sosial, melalui internet sudah lama. Di masa pandemi ini memang lebih intens. Saya mendapat catatan bahwa selama tahun 2020 itu orang Indonesia rata-rata menggunakan internet satu hari selama 9 jam. Dan selama 3 jam 14 menit mereka gunakan untuk sosial media. Ini kan waktu yang cukup banyak, cukup luas sekali untuk Baik, Pak Stanis, algoritma orang yang seperti apa yang kemudian disasar konten-konten radikal di media sosial? Mereka sebenarnya tidak menyasar ya, mereka menyebarkan itu secara acak, disebarkan saja gitu. Tetapi orang yang mencari, ketika orang mencari kemudian mendapatkan seperti itu dan dia tertarik dengan konten-konten yang disediakan, dia akan terus menggali konten tersebut dan itu biasanya ketika orang menggali seperti itu ada interaksi lalu akan dibalas oleh pemilik kontennya sebenarnya. Jadi memang ada interaksi. Saya menemukan ada beberapa pelaku aksi teror terutama yang remaja ketika saya wawancarai, saya tanya dapat pertama kali dari mana? Mereka menyebutkan mereka dari internet. Jadi mereka memang terpapar dari internet. Bahkan pada awal tahun lalu banyak sekali konten-konten ISIS yang melalui majalah Dabik itu tersebar dengan sangat luas. Kita dengan mudah sebenarnya mencari cara-cara atau konten-konten itu di internet saat ini. Baik, jadi ini tidak lagi di dark web, tapi di web secara umum ya Pak ya, yang aplikasi-aplikasi yang memang sering digunakan. Ya, mereka mempunyai website khusus seperti itu, kemudian mereka menyebarkan konten, mereka membuat grup-grup di Telegram terutama yang paling banyak, yang mudah diikuti, dan di grup itu secara intens mereka akan diberi materi-materi yang bersifatnya doktrinasi. Jadi saya melihat bahwa orang yang masuk ke sana kemudian terpapar, ini sebagian besar adalah korban doktrinasi. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis mereka sebagai orang terpapar paham radikal sebagai pelaku, tidak. Mereka sebenarnya korban. Nah, sebaiknya memang ada upaya untuk mencegah supaya masyarakat tidak banyak lagi yang menjadi korban, dan yang sudah menjadi korban itu segera dipulihkan, dideradikalisasi. Adalah korban dari propaganda. Nah, oleh karena itu kan perlu dicari upaya-upaya untuk mengatasi ya agar kemudian warga masyarakat itu tidak terpapar dengan paham-paham radikalisme yang menjurus kepada ekstremisme. Karena sekali lagi kita juga ingatkan jangan sampai sikap kritis itu lalu kemudian dimasukkan dalam kategori radikal begitu. Baik, saya ke Pak Stanislaus. Pak Stanislaus, sebenarnya seperti apa sih Pak tolak ukur suatu grup obrolan atau suatu kanal ini dikategorikan radikalisme teroris kemudian bisa di take down? Ya, ini harus hati-hati. Jadi tidak semua orang yang misal membicarakan tentang agama atau kemudian itu radikal, tidak itu loh. Radikal beragama itu kan baik. Orang menjalankan agama dan radikal itu baik. Radikal yang dilarang itu adalah radikal yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain dengan menggunakan kekerasan. Kemudian yang berusaha mengubah ideologi negara. Jadi batasannya itu, dia melakukan kekerasan, memaksakan kehendak kepada orang lain dan menggunakan mengganti ideologi negara, itu yang harus dilarang gitu loh. Tapi kalau hanya dia membicarakan konten-konten kemudian membicarakan tentang masalah agama, ya jangan langsung divonis radikal, jangan seperti itu kan. Harus hati-hati dan batasannya harus dibuat dengan jelas supaya tidak banyak orang menjadi korban. Baik, terima kasih Pak Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, dan Pak Stanislaus Rianta, pengamat intelijen Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di iNews Sore.